Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata berjudul Escape from Pretoria. Seperti biasa, silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe buat yang mau lanjut supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, let's check this out. Pada tahun 1973, politik apartheid merundung Afrika Selatan. Diskriminasi pada ras kulit hitam terjadi di seluruh negara. Tim Jenskin dan Stephen Lee berjuang bersama untuk membebaskan negara itu dari diskriminasi ras. Mereka memasang bom-bom kecil di sebuah tas yang akan membuat ledakan dan menyebarkan selebaran misi anti-apartheid. Namun, usaha mereka diketahui aparat dan mereka langsung ditangkap. Di ruang tahanan, kekasih Tim, Daphne, menyelipkan uang ke kaos kaki Tim dan memperingatkannya jangan sampai hal itu diketahui siapapun. Maka, Tim pergi ke kamar mandi, memasukkan uang itu ke selongsong cerutu dan menyembunyikan benda itu ke lubang belakangnya. Pada saat persidangan, dengan alat bukti yang ada, akhirnya Tim dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan pemberatan paham kesetaraan ras yang disebarkannya. Dan 8 tahun bagi Stephen sebagai kaki tangan Tim. Tim dan Stephen segera dibawa ke penjara politik Pretoria dan di depan gerbang penjara mereka bertemu dengan kepala sipir yang segera saja tak menyukai paham yang dianut oleh Tim dan Stephen. Begitu memasuki lorong-lorong penjara, Tim memperhatikan semua hal yang ia lewati. Pengamanan penjara itu sangat ketat. Dengan semua pintu elektronik, berlapis jeruji di sepanjang lorong, dan penjaga yang siap dengan senjata mereka. Lalu Tim ditempatkan di sebuah sel dengan jeruji dan pintu berlapis. Dan Stephen berada di kamar sel sebelahnya. Mereka saling memukul tembok untuk memastikan mereka berdekatan. Pada pagi hari berikutnya, mereka pergi ke ruang makan. Semua orang menatap mereka. Tim pun bingung di mana dia harus duduk. Sampai seorang tahanan politik lainnya, Dennis, mengajak Tim untuk duduk bersama. Menghindari tahanan lainnya yang bisa saja adalah seorang pembunuh. Stephen bergabung bersama mereka dan mereka membicarakan tentang lama hukuman yang mereka terima. Pada saat olahraga, Dennis memberitahu Tim dan Stephen tentang pengamanan Pretoria yang ia tahu. Sebuah tembok tinggi dengan kawat berduri, lampu pencarian yang menyala sepanjang hari, penjaga yang siaga dengan senjatanya, dan sebuah kelemahan penjara itu. Sebuah tembok yang mengarah langsung ke jalan raya. Dennis menyarankan Tim untuk segera mengeluarkan barang di tubuhnya sebelum membusuk. Setelah Dennis pergi, Leonardo datang dan mengatakan jika Dennis selalu memberi harapan pada tiap tahanan yang baru masuk. Dan Leonardo ingin bergabung dengan Tim dan Stephen jika mereka memiliki rencana untuk kabur. Pada malam harinya, Tim mengeluarkan tabung cerutu dari tubuhnya dan mengoper uang itu untuk disimpankan pada Dennis. Dennis memasukkan uang itu ke tempat odol untuk menghindari pemeriksaan. Diceritakan jika Dennis adalah tahanan politik yang dihukum seumur hidup karena berusaha menggulingkan pemerintahan apartheid. Dan dulu dia adalah seorang bangsawan. Selama di dalam penjara itu, Tim berusaha memikirkan cara untuk segera kabur. Dia pun memperhatikan lubang kunci setiap malam untuk mengetahui bentuk kunci yang pas. Dia mencoba menggambar kunci dan mencoba berbagai cara untuk bisa segera menemukan bentuk kepala kunci yang tepat. Pada saat mandi, dia pun memberitahu Leonardo tentang rencana mereka kabur dengan membuat kunci. Maka sejak saat itu, mereka bekerja sama dengan membuat keributan pada saat makan supaya sipir mendekat dan Tim bisa memperhatikan bentuk kuncinya selama mungkin. Dan setiap ada kesempatan,
Tim selalu memperhatikan kunci yang ada di celana para sipir. Hingga pada hari ke-74, saat mereka bekerja di workshop, Tim membuat kunci menggunakan kayu dan alat yang ada di sana. Kemudian dia menyembunyikannya di termos dan menyumpalnya dengan kain sebelum mengisi termos dengan air sehingga dia bisa lolos dari pemeriksaan. Di kamarnya, dia kembali merakit kunci kayunya dengan hati-hati. Sampai akhirnya, dia bisa membuka pintu jeruji di kamarnya. Namun dia masih harus memikirkan cara untuk membuka pintu besi yang ada di sana karena lubang kuncinya berada di luar kamar. Mereka pun berusaha lagi membuat kunci untuk pintu besi dan mencobanya saat mereka ditugaskan untuk bersih-bersih. Karena gugup saat penjaga datang, Tim tak sempat lagi membenarkan posisi pintu seperti semula. Namun akhirnya, dia masih bisa lolos meskipun awalnya petugas sedikit curiga saat akan menutup pintu. Setelah mendapat ide saat berada di workshop, Tim mencoba membuat alat dengan gagang sapu dan kunci yang ditempelkan di ujungnya. Dia mencoba berkali-kali untuk memutar kunci pintu besi, sampai akhirnya ia pun berhasil. Namun ketika dia telah berhasil membuka kunci itu, tiba-tiba kunci tersebut jatuh ke lantai dan dia berusaha untuk mengambilnya kembali. Dia menggunakan permen karet untuk mengambil kunci itu. Keesokan harinya, dia mengabarkan keberhasilannya pada teman-temannya. Lalu mereka pun mengajak tahanan politik lain untuk kabur bersama. Namun terlalu banyak hal yang mereka cemaskan sehingga membuat mereka ragu untuk ikut dalam rencana Tim. Leonardo tak mau bersabar dan menunggu lebih lama lagi sampai mereka semua yakin untuk ikut bersama. Tim pun bekerja sama dengan Padlock untuk mengumpulkan beberapa baju bekas tahanan yang baru masuk dan juga selembar koran. Lalu pada malam selanjutnya, Tim dan Leonardo mencoba membuka beberapa pintu jeruji untuk mengetes kunci kayu mereka. Mereka melakukannya dengan bersembunyi-sembunyi dari penjaga yang bertugas. Pernah suatu ketika, mereka sampai harus bersembunyi di lemari film yang kecil saat seorang penjaga tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Setelah penjaga itu pergi, mereka kembali ke kamar masing-masing. Namun sayangnya, Tim yang tak tidur semalaman membuatnya kesiangan sehingga kepala sipir mendatanginya dan menghukumnya dengan tak memberinya makan sama sekali. Dia juga menaruh curiga bahwa Tim sedang merencanakan sesuatu sampai-sampai ia tak tidur semalaman dan bangun kesiangan. Maka ia pun menggeledah seluruh sel dan dia menemukan kepala kunci yang dibuat oleh Tim. Saat dia menanyakan benda apa itu, Tim dengan gugup menjelaskan jika dia menggunakan benda itu untuk menaruh foto. Untungnya, kepala sipir percaya dengan kata-kata Tim. Tim pun sangat lega setelah lolos dari pemeriksaan itu. Namun seiring waktu, dia seringkali mengalami serangan panik karena rencana-rencana yang ada di dalam kepalanya. Untuk melancarkan rencananya, Tim dengan sengaja tak merawat giginya dan membuat salah satu giginya membusuk. Dan dokter harus membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Kesempatan itu digunakan oleh Tim untuk melihat situasi di luar penjara. Sepulang dari rumah sakit, dia, Steven dan Leonardo kembali meyakinkan kelompok Dennis untuk bergabung dengan mereka dan kabur dari penjara. Namun beberapa orang masih berpikiran mereka tidak akan bisa bertahan di luar sana dan mereka tak memiliki tempat tujuan. Lalu Dennis berkata bahwa dengan tetap berada di dalam penjara menunjukkan bentuk perlawanan mereka. Namun Tim tak setuju dengan Dennis, karena mereka memiliki kesempatan untuk kabur dan berjuang dengan sebenarnya di luar sana. Pada siang harinya, Tim kaget melihat tempat odol yang ada di atas kasurnya. Dia tahu barang itu berisi uang yang telah dititipkan ke Dennis. Untungnya, penjaga tak mencurigai odol itu. Walaupun kepala sipir tetap mengobrak-abrik kamar sel Tim karena rasa curiganya padanya.
Setelah penjaga pergi, tim memberikan kertas koran pada Steven yang berisi peta bagian luar penjara Pretoria. Lalu pada sore harinya, tim, Steven dan Leonardo keluar dari kamar sel mereka dan mulai menyelinap mencari jalan keluar. Sayangnya, penjaga yang baru saja membersihkan kamar mandi berjalan perlahan ke arah mereka yang sedang bersembunyi di lemari film. Namun dari atas, Dennis sengaja membuat keributan agar penjaga mendatangi selnya dan tim beserta lainnya bisa lebih mudah untuk kabur. Setelah merasa aman, mereka pun keluar dari lemari film dan mulai membuka pintu satu persatu. Leonardo pun berhasil membuka pintu elektrik yang ada di sana dan mereka melanjutkan lagi membuka pintu-pintu selanjutnya. Tim dan Leonardo berdebat tentang kunci yang digunakan di sebuah pintu. Namun akhirnya, Leonardo memilih kunci yang benar dan pintu pun terbuka. Hingga tinggal satu pintu lagi harus mereka buka agar bisa menghirup udara bebas. Mereka saling berpelukan sebelum membuka pintu itu. Namun sayangnya, meskipun mereka telah mencoba semua kunci, tak ada satupun kunci yang dapat membuka pintu itu. Mereka pun mulai panik. Lalu Leonardo mengetuk-ketuk pinggir pintu dan menyadari kalau pinggirannya terbuat dari kayu. Maka dia pun menggunakan pahat untuk membuka pintu itu. Tim sangat panik karena suara ketukan pahat itu terdengar sangat keras sampai ke lorong. Namun Leonardo tak mau menghentikan menggunakan pahat itu, sampai akhirnya ia berhasil membuka pintu itu. Mereka sangat lega dan segera berganti pakaian dan bersiap untuk keluar. Keadaan di luar terlihat aman, apalagi gerbang penjara terbuka lebar. Leonardo yang telah tak sabar hampir berlari dan juga tertangkap jika tak segera dicegah oleh tim. Setelah memastikan penjaga penjara tak melihat mereka, satu persatu mereka berjalan keluar gerbang. Mereka pun melihat peta untuk memastikan tujuan mereka. Mereka berusaha berjalan sewajarnya karena banyak penjaga yang sedang ada di sekitar tempat itu. Setelah cukup jauh dari penjara, mereka pun segera berlari dan kemudian mendatangi sebuah taksi untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuannya. Sementara itu, di penjara, petugas mulai membuka kamar-kamar sel satu persatu. Dan dia sangat terkejut karena Tim dan Steven tak keluar dari kamarnya setelah pintu sel mereka dibuka. Saat ia memeriksa kamar Steven dan Tim, dia sangat terkejut mengetahui kamar mereka telah kosong. Kembali kepada Tim, mereka bertiga tertawa sambil menangis merayakan kebebasan mereka. Diceritakan jika mereka melintasi perbatasan Mozambik, Tanzania, dan kemudian menuju London. Dan mereka kembali bergabung dengan ANC dan berjuang melawan apartheid. Mereka menjadi buronan selama bertahun-tahun hingga diampuni pada tahun 1991. Sementara, Dennis pun dibebaskan setelah 22 tahun mendekam dalam penjara. Dan Daphne, pacar Tim, ditahan dan dipenjara selama 9 hari setelah pelarian Tim. Namun sayangnya, Tim tak pernah bisa bertemu lagi dengan Daphne. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya apartheid pun runtuh pada 1992 dan pada tahun 1994, Nelson Mandela, pejuang persamaan ras sekaligus ketua ANC, resmi terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan film pun selesai. Sebuah film yang sangat menegangkan dan menggambarkan kerasnya perjuangan atas nama kemanusiaan dan kesetaraan ras. Aku saranin kalian nonton full filmnya biar bisa ngerasain ketegangan saat Tim dan teman-temannya berusaha kabur dari Pretoria. Oke, sekian aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!